A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. In kuntum ta'lamun, surat Al-Mu'minun ayat 88. Langsung mawon kula terangaken niki wingi sampun dimaknani. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau ingin niki sampun dimaknani, langsung kita murati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Qul, ucapkan wahai Muhammad, man biyadihi malakutu kulli syai'. Siapakah yang di tangannya itu ada kekuasaan segala sesuatu? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ada kekuasaan segala sesuatu. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, dalam keadaan dia menyelamatkan, menjaga dan menyelamatkan, wala yujaru alaih, dan tidak dijaga, tidak diselamatkan oleh yang lainnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian semua itu mengetahui. Artinya bagaimana? Niki sama nggih kalau kita seperti yang didhawuhkan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini merupakan jawaban. Ini merupakan jawaban untuk mereka yang mengatakan bahwa mereka-mereka yang mungkiril ba'si Nggih tak delokne aku lali wingi nomor 2 ya. Wingi sampai 3 pisan. Cek delokne. Wasaniha yang nomor 2 marrabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Marangono wasalisuha kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Benar tak berarti. Jadi ini yang nomor 3. Ini jawaban untuk mereka para mungkiril ba'si, orang-orang yang mengingkari tentang dibangkitkannya dari kubur dan orang-orang yang menyembah terhadap berhala. Maka jawaban yang ketiga adalah kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki dingendikaaken langsung mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, qauluhu man biyadihi malakutu ay milku kulli syai'. Milku kulli syai' wa ta'ulil mubalaghah. Niki teng mriki dingendikaken kita pakai tafsir yang enteng-enteng mawon. Teng mriki dingendikaken, ucapkan wahai Muhammad, siapa yang di tangannya ada segala kepemilikan, segala kekuasaan, segala kepemilikan, segala sesuatu. Wa ta'ulil mubalaghah. Kalau teng mriki dingendikaken bahwa tak yang ada pada malakut, waw, bahkan wakada al waw, waw dan juga taknya itu merupakan sama-sama zaidah. Sama seperti halnya dalam rahmat menjadi
Rahamut. Ya, rohbah jadi rohabut. Jabrun menjadi jabarut. Itu hal yang sering terjadi di dalam kalam Arab seperti itu. Sehingga artinya ini untuk menjawab kepada mereka yang mengingkari terhadap yaumul ba'ats dan juga orang-orang para penyembah berhala. Kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Siapa? Ucapkan, wahai Muhammad, siapakah yang di tangannya itu terdapat kekuasaan segala sesuatu, itu siapa? Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, ayyahmi wa la yuhma alaih. Dan dia melindungi dan tidak ada yang dapat melindunginya. In kuntum ta'lamun, jika kalian semua itu mengetahui. Wes, maka dijawab itu surat Al-Mu'minun ayat 88. Jadi kan maknane malakut itu tengeriki seperti yang didawahkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yang namanya alam malakut itu adalah sebuah alam yang sifatnya itu tidak bisa dilihat oleh semua orang atau kecuali orang-orang tertentu. Bahasane ngoten lah. Mulane teng ngriki bahasane kalau al-milku matamlikuhu anta hatta law lam yakun indaka illa saubun wahidun. Kalau al-mulku fayakni antamlika man yamlik wa hadza yakunu dhahiran ammal malakut fal asya al makhluqah allati la taqu alika hawasuka wa la yumkinu an ta'lama anhu syai'an illa bi ikhbari khaliqiha. Tadi tangriki dingendikaken bahasane ada al-milku, ada al-mulku, ada al-malakut. Kalau al-milku itu maknanya adalah sebuah kepemilikan. Seperti kita memiliki kepemilikan terhadap baju kita, terhadap HP kita, semisal terhadap rumah kita, itu namanya al-milku, sebuah kepemilikan. Lah di atas sebuah kepemilikan itu ada yang namanya al-mulku. Nah, kalau sering kita artikan al-mulku itu kerajaan. Kan seperti itu nggih. Atau kalau diartikan di sini dengan bahasanya adalah antamlika man yamlik, bisa memiliki terhadap orang yang memiliki. Gampangane ngomong raja, mulku, al-mulku, menjadi raja, itu kan bahasane benar-benar dia itu memiliki orang-orang yang memiliki. Itu maksud daripada kerajaan atau menjadi raja, al-mulku. Lah di atas itu ada lagi yang namanya al-malakut. Ya. Kalau al-malakut itu sesuatu hal yang diciptakan yang tidak bisa kita panca indera. Wala yumkinu an ta'lama min hasyai'an illa bi ikhbari khaliqiha, dan tidak bisa kita mengetahui kecuali kalau kita itu diberitahu oleh Allah Ta'ala. Fahadha kulluhu min alamil malakut. Maka semuanya ini merupakan alamil malakut. Ana taunya beliau tengriki dikatakan bal innal insana la yara hattal mulka adh-dhahir al-muhis li'annahu la yara minhu illa ala qadri maddi basarihi. Wa ma kharaja an hadan nitaq la yarahu wa in kana yarahu ghairu wa yumkin ayadkhul hadzal mulk alladhi la tarahu fi dairatil malakut bima'nahu al-wasi. Niki ngoten. Mulane makna daripada alam malakut ini sangat tinggi. Kalau juga hanya bisa menerangkan mungkin hanya sedikit saja. Bahasane ngoten. Karena dawuhnya beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi, orang itu kalau mau mengetahui yang namanya alam malakut itu caranya seperti ini. Wal insanu idza ta'ammaqa fi ibadatillahi wa fi ta'atihi yufidu alaihi min at-tajalliyat wa yu'tihi min hadzal malakuti ata'an mubasyiran. Seorang manusia itu kalau dia itu memperdalam ibadah terhadap Allah Ta'ala dan taat terhadap Allah, niscaya Allah Ta'ala akan benar-benar memberikan kepada dia at-tajalliyat.
At-tajalliyat beberapa hal yang sifatnya ditampakkan bagi dia, sebuah kejelasan-kejelasan dari suatu hal yang sifatnya tidak bisa dikasat mata. Ya. Mulano kalau kita melihat daripada ceritanya para nabi-nabi, tengeri ketika akan ala tara Ibrahim alaihissalam qala anhu rabbuhu wa Ibrahim alladhi waffa. Ya, Nabi Ibrahim dalam surat An-Najm tengeri dikatakan, dan Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim itu benar-benar telah memenuhi, ya, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'tamahunna, tatkala Nabi Ibrahim itu diuji oleh Tuhannya, akan tetapi Nabi Ibrahim bisa melewatinya secara sempurna, sehingga naiklah karena Nabi Ibrahim sudah mampu melewati fase ibadah, fase cobaan. Akhirnya Nabi Ibrahim naik pangkat menjadi seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, qala inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, kamu dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi sosok yang menjadi imam, menjadi sosok pemimpin. Falamma ahsana Ibrahim wa ma bainahu wa baina rabbih wa balagha hadil manzilah qala anhu rabbuhu wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardh. Tatkala Nabi Ibrahim itu tadi sudah melewati fase-fasenya sampai Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah Ta'ala seorang imam, seorang pemimpin, maka Allah Ta'ala menaikkan lagi pangkatnya dengan perkataan, dengan dawuhnya Allah Ta'ala, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Dan seperti itulah kami memperlihatkan terhadap Ibrahim malakut, alam malakutnya yang ada di langit dan juga di bumi. Karena napa li'annahu ahsana fil ula faraqaf ila a'la minha. Karena Nabi Ibrahim itu selalu bisa melalui fase, setiap fasenya, setiap stepnya secara baik. Ngoten lho. Mulane nek teng mriki dingendikaken perumpamaannya orang yang bisa mengetahui yang namanya alam malakut itu diumpamakan seperti tatkala ada seorang laki-laki masuk ke rumah kita. Kemudian setelah dia masuk ke dalam rumah kita, otomatis dia mengetahui segala keindahan, keenaan yang ada di dalam rumah kita. Akhirnya dia senang dengan yang dia lihat, yang dia dapatkan. Kemudian dia berkata, Masya Allah, tabarakallah, wa ta'alaka biziyadah, kemudian mendoakan semoga engkau semakin diluaskan pintu rizkinya. Akhirnya kalau seperti itu, falamma ra'aita min hudzalik, kalau ada orang yang seperti itu, niscaya kita akan menjawab kul talahu idzan ta'ala urika ma huwa a'dham. Ini kowe tak ganten, tak delok ning maneh barang sing lebih dahsyat dari itu. Gampang ngomongin loh Pak, penggambaran orang yang kalau mampu melewati fase-fase kehidupannya itu diibaratkan seorang sahabat lah, gampang ngomong. Awak dewe duwe sahabat. Sahabat itu masuk ke rumah kita, otomatis kan pengetahuannya sahabat kita itu kepada kita menjadi tambah. Yang asalnya cuma sekedar bersahabat di luar, kemudian bertambah, dia mengetahui rumah kita. Delok nang jerone omah, Masya Allah, mane api gitu semisal mawon. Omane api, akeh sembarangane, akeh panganane. Akhirnya dia omahmu kok api ya. Panganane yo penak-penak, muga-muga awakmu terus dijembari. Semisal seperti itu. Maka otomatis kita yang mengetahui, teman kita, sahabat kita yang mengatakan seperti itu, kita akan mengatakan kepada dia seluruh rahasia-rahasia kita. Kamu kepingin tak kandani luweh hal-hal yang lebih agung dari itu. Banyak hal yang masih saya simpan di dalam sana yang belum saya ketahui, yang belum saya berikan tahu kepada kamu. Maka sama, ini hubungan seorang hamba dengan Allah Ta'ala juga sama. Tatkala seorang manusia itu mengalami yang namanya fase-fase buruknya, kemudian dia bisa bersabar, kemudian dia bisa meningkatkan taatnya, meningkatkan ibadahnya, dia akan menaik ke level yang lebih tinggi lagi, sehingga sampai kepada yang namanya alamul malakut.
Pun ngriki dingin-dingin ngaten mulana wa kadzalikal abdus sholih alladzi abadallah wa taqarraba ilaihi biman haji Musa alaihi salam. Sama seperti halnya seorang hamba yang solih yang menyembah terhadap Allah, kemudian dia mendekat terhadap Allah dengan manhajnya Nabi Musa. Falamma istaqama ala hadzal manhaj, tatkala dia itu istiqamah atas manhaj ini, wa ta'ammaqa fi ibadatillahi wa ta'atihi a'tahu Allahu min ilmihi ladunni duna wasitatin wa duni rasulin. Kalau ada orang itu bisa istiqomah atas jalan yang dicontohkan oleh Nabi Musa, dia memperdalam di dalam ibadah dan juga taatnya, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya ilmu ladunni tanpa perantara, tanpa seorang rasul. Hatta kana huwa mu'alliman di Musa, sampai justru dialah yang menjadi orang yang mengajari terhadap Nabi Musa, yaitu Nabi Khadir. Niku ngoten ya. Kula lanjutaken malih, ayatnya dilanjutaken wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Artinya Allah Ta'ala adalah tempat kita itu meminta pertolongan. Cara bahasanya yang sering awak dhewe niku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat seluruhnya para makhluk meminta pertolongan adalah Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala itu tidak meminta perlindungan, tidak meminta pertolongan kepada siapapun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, in kuntum ta'lamun, jika kalian semua mengetahui. Sayaquluna Allah, sayaquluna Allah. Sayaquluna Allah kul fa anna tusharun. Mereka semua akan mengucapkan bahwa Allah yang zat yang di tangannya itu terdapat alam malakut atau kepemilikan kekuasaan segala sesuatu adalah Allah Ta'ala. Kul fa anna tusharun, ucapan Nabi Muhammad, fa anna tusharun ay tukhdauna. Lalu bagaimana mungkin kok bisa kalian semua itu ditipu, tertipu, dialihkan daripada menyembah terhadap Allah Ta'ala. Tadi niki kita ngeri akan sayaqulunallah wa fi qiraatin lillahi bilamil jarri fil maudhi'aini nadharan ilal makna aiman lahu ma dzukir. Dalam satu qiraah itu bukan sayaqulunallahu, tapi sayaquluna lillahi dengan menggunakan lam jar di dalam dua tempat, yaitu tempat yang terakhir. Terus kula napa namine baleni malih, teng mriki kan wonten 3. Pertama di ayat yang ya Allah ya Rabbi ya Karim wingi kul limanil ardu wa ma fiha in kuntum ta'lamuna sayaquluna lillah. Niki ayat 85. Kemudian kul marabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah kul afala tattaqun. 57, 85, 87. Terus marangan teng mriki sayaquluna Allah atau sayaquluna lillah 89. Lah, teng mriki kan ada kalimat sayaqulun yang setelahnya itu lafaz Allah. Itu qiraahnya seperti ini. Kalau yang 2 yang terakhir itu memang qiraahnya ada 2. 2 yang terakhir yakni ayat 87 sayaqulunallah kul afala tattaqun, ini qiraahnya ada 2, yaitu sayaqulunallah atau sayaquluna lillah afala tattaqun. Juga ayat yang sedang kita bahas ini yakni ayat 89, ini juga qiraahnya ada 2, yaitu sayaqulunallahu atau sayaquluna lillahi kul fa anna tusharun 89. Lah adapun yang pertama sendiri kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna sayaquluna lillah. Untuk yang paling pertama sendiri itu qiraahnya cuma 1, yaitu wajib pakai lam jar. Karena sampean kalau lihat teng riku dingendikaken qaulu fil maudhi'aini ayil akhiraini wa
wa amma jawabus su'ali al-awwali fahuwa billami bittifaqis sab'ati wa lam yaqra biduniha ahad. Kalau kulli manil ardu wa fiha in kuntum ta'lamuna sayaquluna lillah, yang ayat 85 itu para ulama qiraah sab'ah sepakat itu bacaannya cuma lillah, harus menggunakan lam amr, lam jar, dan tidak ada yang mengucapkan bahasan ini tidak ada yang mengucapkan bahwa menurut satu qiraah pun nggak ada yang tanpa lam jar. Saya kuluna lillah. Kul fa anna tasharun. Nah ini gila. Nadharan ila annal makna man lahu madzukir. Karena melihat terhadap makna bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang memang memiliki segala yang telah disebutkan itu tadi. Sampeyan lihat tang qauluna nadharan ilal makna fala muljari muqaddaratun fis su'al fa dhaharat fil jawabi nadharan lil makna wa amma ala qiraati isqatiha bi fa bi i'tibari mura'ati lafdhis su'al li annahu la farqa baina qawlihi man rabbus samawati wa baina limanis samawati kadzalika man rabbu hadidar fa yuqalu zaitun wa in syi'ta qulta li zaitin ya anna su'al la farqa fihi baina ayyuqala liman hadidar au man rabbuha. Ini wis maklum, sampai bisa baca sendiri. Terus kalau lanjutakan malekul fa anna tusharun, ucapkan wahai Muhammad, lalu bagaimana kalian semua bisa tertipu aituh da'una wa tusrafuna anil haqqi ibadatillahi wahdahu kaifa tuhayyila lakum annahu batil. Bagaimana mungkin kalian semua itu tertipu, kalian semua dialihkan daripada perkara yang hak, yakni menyembah Allah Ta'ala dalam keadaan mengesahkan kepadanya. Bagaimana mungkin bisa dibayang-bayangkan bagi kalian semua bahwa hal tersebut adalah sebuah hal yang batil. Tadi niki jawaban yang sifatnya itu benar-benar cara bahasane ngoten sekakmak, Pak. Bahasanya ya, saya ringkaskan mulai dari ayat yang kemarin, dari ayat ya Allah ya Rabbihu ya Karim 81 sampai ayat 89. Mulane kan teng kelanjutannya sampai kula lanjutaken niki teng ayat 90-nya kan nggih sampun dijelaskan, sampun kula maknane niku. Bal atainahum bil haqqi ay bisidqi wa innahum lakadzibun ay fi nafihi. Akan tetapi aku mendatangi kepada mereka dalam keadaan membawa perkara yang hak, ay bisidqi, yakni secara benar, wa innahum lakadzibun, justru merekalah yang berbohong, orang-orang yang berbohong, ai fi nafihi, yakni di dalam menafikan sebuah kebenaran. Pun nggih, dados niki cara dimurati ngeten lho. Kula niki kan pun bolak-balik mau matur mulai wingi, cuma kula ringkeskan mulai dari yang kemarin bahwa mulai dari ayat 81 sampai ayat 90 itu pertama membahas terhadap mereka-mereka yang mengingkari yaumul ba'ats atau hari dibangkitkan dari kubur. Mereka sama sekali tidak percaya terhadap yang namanya yaumul ba'ats atau hari dibangkitkan dari kubur. Maka Allah Ta'ala di dalam beberapa ayat ini itu memberikan dengan 3 jawaban. Jawabannya ya napa? Jawaban yang pertama, kulli manil ardu wa ma fiha. Ucapkan wahai Muhammad, siapa yang memiliki bumi dan seisinya. Bahwa tentang yang namanya sosok
Hingga sampun dijelaskan ya bahwa ini membahas orang yang mengingkari terhadap yaumil ba'ats dan juga orang-orang yang menyembah terhadap berhala. Jawabannya ya 3 itu tadi. Siapa yang memiliki langit dan seisinya? Siapa yang memiliki bumi, pertama bumi dan seisinya. Kemudian siapa yang memiliki langit dan seisinya. Dan juga arsy yang agung. Kemudian yang terakhir, kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Siapa yang memiliki segala kekuasaan segala sesuatu. Bukan hanya langit dan juga bumi saja, tapi malakutu kulli syai', segala sesuatu. Bahwa segala sesuatu itu berada pada tangannya Allah Ta'ala, berada pada kekuasaannya Allah Ta'ala. Sehingga cara bahasane Imam Fakhruddin Ar-Razi, alasan mereka menyembah berhala itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Nah, beliau kan enak lek ngiring niku jan cocok loh. Mulane bahasane teng mriki pertama Allah Taala itu menggiring, cara bahasanya menggiring bahwa sebuah kepemilikan Allah Taala lah yang menciptakan dada bumi dan apa yang ada di atasnya. Itu Allah Taala. Kemudian Allah Ta'ala juga yang memiliki terhadap langit 7 dan juga arsy yang agung 2. Kemudian yang nomor 3 juga Allah Ta'ala lah yang memiliki malakutu kulli syai', kekuasaan terhadap segala sesuatu. Mulane teng mriki dawuhnya beliau, i'lam annahu subhanahu lamma dzakara al-ardu awalan. Allah Ta'ala itu menyebutkan yang pertama pembahasan tentang bumi, wasama asanian, kemudian membahas tentang kepemilikannya Allah Ta'ala terhadap seluruh langit, ya, yang sehingga amma ma'al hukmah hahuna, untuk yang ketiga kalinya Allah Ta'ala memberikan hukum yang sangat lebih umum. Faqala, Allah Ta'ala dawuh, mambiyadihi malakutu kulli syai', siapa yang di dalam tangannya terdapat kepemilikan kekuasaan segala sesuatu. Wa yadkhulu fil malakuti al milku wal mulku ala sabilil mubalaghah. Semuanya masuk terhadap malakutu kulli syai'. Pun niku ngoten nggih. Terus kula lanjutaken malih, bal atainahum bil haqqi, tapi justru aku mendatangkan terhadap mereka dengan perkara yang hak, dengan perkara yang benar. Nah, ini kalau yang seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau sampai dawuh wa hum yaquluna fi hadza kulluhu lillah. Mereka itu orang-orang yang kafir yang mengingkari terhadap hari dibangkitkan dari kubur. Mereka orang-orang kafir yang tidak menyembah terhadap Allah, malah menyembah terhadap berhala. Sekafir-kafirnya mereka, gampangnya ngomong ngoten, sak kafir-kafirnya mereka tetap mengakui. Mereka di dalam hatinya ikrar, mengakui kepemilikan segala sesuatu. Langit dan juga bumi dan segala sesuatu itu merupakan lillah. Mulane bahasan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, wa ma'lumun annal ikrar sayyidul adillah. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya ikrar, sebuah pengakuan, itu merupakan sayyidul adillah, merupakan dalil hujjah yang paling kuat. Orang itu kalau saling bermusuhan itu kan biasanya mungkin karena atas dasar menang karena dia memiliki saksi. Tapi saksi terbaik adalah pengikrarannya si musuh itu sendiri. Kalau musuh yang sudah mengakui, berarti itu namanya sayyidul adillah. Cara bahasane kalau teng syairane, syahidal anamu bi fadlihi hatta al-ida wal fadlu ma syahidat bihil a'da'u. Syahidal anam bi fadlihi hatta al-ida. Seluruh para manusia itu mengetahui, mengakui tentang keunggulannya, keutamaannya, bahkan sampai musuh pun. Wal fadlu ma syahidat bihil a'da'u. Dan yang namanya sebuah kehebatan, al-fadlu, itu adalah sebuah hal yang bahkan sampai musuh pun juga mengakui.
Gampangane ngomong uangku hebat lek awake dhewe sing nglakoni hebat itu berarti sik gurung hebat. Tapi kalau sampai sudah musuhnya yang mengatakan kuwi musuhku kuwi jan musuh sing berat tenanan. Berarti ku anjen wong hebat. Maka sama, dalam hal ini sekafir-kafirnya mereka, semenyekutukannya mereka orang-orang kafir, mereka tatkala ditanya siapa yang memiliki, kul man rabbus samawati, ya, kul limanil ardu, siapa bumi ini milik siapa, kul man rabbus samawati, langit juga milik siapa, bahkan kul man biyadihi malakutu kulli syai', ya, siapa yang di tangannya ada kekuasaan segala sesuatu. Dalam seluruh pertanyaan ini tiga-tiganya mereka mengatakan, orang-orang kafir mengatakan saya quluna lillah, bahwa semuanya itu adalah miliknya Allah. Berarti kan ini merupakan pengikraran mereka. Sehingga renggumun kan ngoten. Dan mereka itu orang kafir, tapi tatkala ditanya Tuhannya bumi ini siapa? Kulimanil ardu, milik siapa bumi ini? Ya, Tuhannya langit 7 ini siapa? Ya, dan siapa yang memiliki segala sesuatu ini? Mereka semua akan mengatakan lillah, bahwa semuanya itu merupakan miliknya Allah. Karena bahasanya tengah iki wahum yaquluna fi hadza kullihi lillah. Mereka mengatakan bahwa dalam semua hal ini lillah, miliknya Allah. Akan tetapi kok aneh, idzan famadza baqiya lakum. Nah terus apa yang ada pada hati kalian wahai orang-orang kafir? Malladzi man'akum an tattaqu alladzi tu'minuna bi annahu al-malik lil ardi was sama'i wa biyadihi kullu syai'. Apa yang mencegah kalian semua untuk taat iman, mengesahkan terhadap zat yang kalian sendiri itu sudah mengikrari bahwa dia adalah zat yang memiliki terhadap bumi, terhadap langit, dan di tangannya ada kekuasaannya segala sesuatu. Itu tidak lain tidak bukan, alasannya adalah innahu mujarradus istikbarin wa inadin wa rasatin. Motivasinya mereka masih kufur, naudzubillahi min dzalik, padahal mereka sudah mengakui bahwa segala sesuatu yang ada di bumi, langit, dan segala sesuatu pokoknya itu adalah milik Allah. Yang menyebabkan mereka masih juga belum beriman tidak lain tidak bukan adalah istikbar atau sombong. Sombong, istikbar, wa inadin, menentang, wa hitrasatin, wa illa famada ta'ni kalimata Allah allati atau lillah allati tantikuna biha. Jelas kalian semua itu orang-orang kafir itu merupakan orang-orang yang sombong, orang-orang yang menentang, padahal mulut mereka sudah mengakui bahwa seluruh kepemilikan seluruhnya itu adalah Allah Ta'ala. Innakum ta'rifunallah, kalian semua itu kenal terhadap Allah. Wa ta'rifuna madlula hadhil kalimah lianna madlula hadhil kalimah sabiqun ala wujudiyya fi lughatil bashar. Pokoknya intinya adalah satu, tidak lain tidak bukan, naudzubillahi min dzalik, penyebab mereka itu tetap kufur, menetap di atas kekufuran mereka, di atas ya, padahal di satu sisi mereka itu sangat mengakui ikrar atas bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang memiliki langit, bumi, dan segala sesuatunya. Mereka tidak lain tidak bukan karena apa? Unsur sombong. Mujarradus istikbarin, sangat sombong, wa inatin, menentang. Pun niku ngoten nggih. Tadi aneh ini ngoten wong kafir zaman biyen niku ngoten. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Yakni da'uni ukhbirukum an amrihim wa limadza ankaru al haqq wa lam yantiqu bihi innahum yunkirun al haqq li annahum kadzibun wa yuridun ayyasbitu ala ayyasbitu annama hum alaihi amrun tabi'i limadza li annahum mustafiduna minal inhiraf
wa minal batil lidzalika yaqifuna fi wajhi risalah allati ja'at li ta'dilil mizan wal qada' 'alal inhiraf wal batil wa yulji'una ila takdzibiha wa sarrafa an-nas an hal yadillu yantafi'unahum bil batil. Ngerti akan intine berarti waladainahum bil haqqi, bahwa aku Allah mendatangkan terhadap mereka semua terhadap perkara-perkara yang hak, perkara yang benar, bisidqi secara benar, akan tetapi justru merekalah yang merupakan orang-orang yang al-kadzibun, selalu menganggap bohong. Pun niku ngoten. Sekarang kita tambahi makna ni malih. Kita tambahi malih. Ayat selanjutnya kita maknani, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ayat 91 iki durung dimaknani ya. Nih. Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Kita maknani din. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa fi nafihi wa huwa utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim hak. Ngaten nggih, wa utawi hak iku mattakhadallahu lafat mattakhadallahu dawuh mattakhada ora ngalap sapa Allah Gusti Allah min waladin ing anak wa makana lan ora ana ma'ahu sertane Allah sapa min ilahin pangeran idzan lamun ana sapa ilah min ilah ai laukana tegese lamun ana iku ma'ahu sertane Allah sapa ilahun pangeran atau sesembahan ladhaba mongko yaktine budalan sapa kullu ilahin saben-saben pangeran bima kelawan barang khalaqa kang nyiptakake sapa kullu ilahin ya Allah ai infarad tegesin dewe sapa kullu ilahin bi kelawan ma wa mana alan nyegah sapa kullu ilahin al akhra kang weneh minal istilah saking nguasani ali ing atase ma wala ala ba'duhum ala ba'd wala alalan yaktine kumaluhur sapa ba'duhum sebagiane kullu ilahin ala ba'din ing atase sebagian kang weneh ai muha labatan tegese kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim dalan ngelindih utawa menang-menangan kafi li muluki dunya kaya dene tindakane utawa penggaweane pira-pira rajane dunya geger ae raja-rajane dunya lho sing enek selalu menguasai di wilayahnya masing-masing atau kalau tidak menguasai wilayahnya masing-masing ya berarti melakukan peperangan menuju wilayahnya yang lain. Maksudnya ngoten. Subhanallahi amma yasifun. Subhanallah mau suciake ingsun ing Allah. Kelawan mau suciake temenan. Tanzihan tegese mau suciake ingsun. Kelawan mau suciake temenan. Lahum maring Allah amma anda saking barang. Yasifuna kang podo nyifati sapa kufar ing ma yasifunahu
yasifuna kang padha nyifati sapa kufar ing Allah, yasifunahu kang padha nyifati sapa kufar ing Allah bi kelawan ma mimma saking barang kira kang wis den tutur apa ma alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Alimil ghaibi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, alimil ghaibi kang moho ngudaneni ing barang kang samar, ing kang moho ngudaneni ing barang kang samar, wasyahadati lan barang kang ketinggalan. Dan mawon maknane ma tegese barang oba kang samar apa ma, wamalan barang syuhida kang kena den tingali apa ma bil jadi kelawan den waca jer sifatan krana arai dadi sifat alimil ghaibi langsung dadi sifate Allah subhanallahi niku. Warraf ilan kelawan dan waca rafa berarti alimul ghaibi khabaru huwa iku dadi khabare lafat huwa sing maknane huwa utawi Allah iku alimul ghaibi ngoten lek dimaknani rafa muqaddaran hale kang den kira-kiraake apa huwa fata'ala amma yusyrikun. Fata'ala mongko maha luhur Allah ai ta'azzama tegese moho agung sapa Allah mas saking barang yusyrikuna kang padha nyekutakake sapa kufar yusyrikuna hu ma'ahu yusyrikuna kang padha nyekutakake sapa kufar ing ma'ahu sertane Allah ma'ahu sertane Allah pundi wae kul rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qaumidh dhalimin wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun idfa' billati hi ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Kul ngucap sapa sira Muhammad Rabbi do pangeran ingsun imma turiyanni lamun merohake sapa tuan ing ingsun manya zaidah imma turiyanni lamun merohake sapa tuan ing ingsun fihi iku ing dalem imma idghamu nuni in utawi ngidghamake nune in asyartiyati kang bangsa syarat apa in fima ing dalam kalimat ma azzaidati kang tambahan apa ma imma turiyanni ning maknane berarti in syartiyah tok imma turiyanni lamun merohake tuan ing ingsun ya Allah ya Rabbi ya Karim lamun merohake temen wonten nun taukite imaturian ni lamun merohake temen tuan ing ingsun ma ing barang yu'aduna kang padha den ancemake kang padha den ancam sapa kufar hu ing ma atau hu kelawan ma minal azabi niki bayane ma nggih bayane ma minal azabi bayane saking siksa huwa shadiqun bil qatli bi badrin huwa tawi azab iku shadiqun kang beneri bil qatli kelawan den pateni bi badrin ing dalem perang Badar. Rabbi fala taj'alni fil qaumidh dhalimin. Rabbi du pangeran ingsun, du pangeran kaula. Fala taj'alni mongko ampun dadekaken panjenengan ing ingsun. Ampun dadekaken panjenengan ing ingsun fil qaumi ing dalam kaum adh-dhalimin kang padha zalim sapa kaum
Allah ya Rabbi ya Karim halaka yahliku. Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Ai fa uhlaka. Ngoten nggih. Fa uhlaka harakat dhisik. Fa uhlaka. Mongko sebabe den binasaake ingsun biihlakihim kelawan sebab den binasaakene qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan engkau jadikan diriku dalam golongannya orang-orang yang zalim, maka aku akan binasa gara-gara dibinasakannya mereka orang-orang yang zalim. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Wa inna lan saktenane ingsun Allah ala an nuriyaka ing atase yen to meruhake sapa ingsun ing sira ma ing barang naiduhum kang ngancam sapa ingsun ing kufar iku laqadiruna kang kuwasa ya sebenarnya aku mampu saja wahai Muhammad untuk menunjukkan kepadamu sebuah hal yang telah aku ancamkan kepada mereka, tapi nopo idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Idfa nolak sapa sira Muhammad billati kelawan barang hiya kang utawi allati iku ahsanu luweh bagus ayil khaslati harakate ayil khaslati niki nafsiri dumateng allati ayil khaslati tegese pakerti minas sabhi baine saking ngapura wal iradilan mengo anhum saking kufar nolak as-sayyi'ata ing perkara kang Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim as-sayyi'ata ing perkara kang Allah rupane napa azahum adam tegese oleh ngelarani kufar iya ka ing sira wis Muhammad tolaklah keburukan mereka tindakan menyakitinya mereka kepadamu dengan suatu hal yang lebih baik berupa meminta maaf dan memberi maaf dan berpaling daripada mereka. Tapi yang seperti ini wahada utawi ikilah idfa marji'e teng ngriku tapi diwaca masdare pun bolak-balik kula aturaken ngeten iki. Wahada utawi ikilah idfa diwa ambil masdarnya ad-daf'u billati hiya ahsan daf'us sayyi'ah billati hiya ahsan iku qoblal amri sadurunge wujude perintah bil qatli kelawan perang ya disuruh memaafkan disuruh berpaling itu tatkala belum diperintahkan untuk memerangi. Oke, dalam kondisi yang Kanjeng Nabi dan para sahabatnya itu masih lemah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Nahnu utawi ingsun iku a'lamu luwih ngerti sapa ingsun bima kelawan barang yasifuna kang padha nyifati sapa kufar ing ma. Padha nyifati sapa kufar kelawan ma maksudnya. Ai ya Allah ya Rabbi ya Karim wa yakuna fanujazim alaihi. Ya Allah ayakdibuna tegese padha ngorohake sapa kufar bima yasifun. Ngeten. Nahnu a'lamu bima yasifun. Maknane Mbah Yai ngeten ternyata. Bima yasifuna kelawan oleh goroh ngoten langsung dimaknani ngoten kali Mbah Yai. Bima yasifuna kelawan oleh goroh kufar. Kelawan oleh goroh kufar ayak dibuna tegese goroh sapa kufar waya kuluna lan padha ngucap sapa kufar fanujazihim alaihi fanujazihim mongko sebabe males mongko fanujazim mongko bakal males sapa ingsun Allah ing
kufar masa pengusun ing kufar alaihi ing atase ma yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin benjing kersane diterangaken mulai 91 sampai 97 niki sampun dimaknani sak mangke benjing keterangane ilahuna wallahu a'lam bissawab. Amin.